Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Jadi Trade. Jadilah dominan, kuasai bidangmu, dan jadilah yang terbaik, bosku. Untuk kamu semua yang baru pertama kali lihat channel YouTube ini, jangan lupa klik subscribe yang warna merah di bawah ya, bro. Nggak kenal, nggak sayang. Jadi subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Alhamdulillah ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Teman-teman, ada yang tanya kepada saya ya, kalau salah mohon maaf ya, mohon dikoreksi. Apa perbedaannya trading forex dengan trading di quotek? Mungkin masih ada yang bingung, atau trading di kripto gitu ya, yang future atau perpetual gitu. Kalau saya pribadi untuk di quotek forex itu berbeda, teman-teman. Kalau di quotek itu berdasarkan waktu ya. Kalau di forex itu tidak berdasarkan waktu ya. Apakah quotek, forex atau kripto itu bisa cuan atau bisa untung? Bisa, tentu bisa lah. Kalau nggak bisa ya ngapain ya, nggak? Bisa rugi? Ya bisa. Ya, yang membedakan adalah kalau quotek pakai waktu, kalau yang forex atau MT5 atau MT4 gitu dia tidak pakai waktu. Nah, saya trading di dua itu ya, teman-teman. Kalau yang di kripto saya lebih ke spot. Spot itu ya saya beli, misalnya beli Bitcoin, atau saya beli Litecoin, atau saya beli BNB, atau saya beli Solana, atau saya beli Ethereum, udah biarkan ya. Jadi beli, tinggalin ya, naik ya jual gitu ya. Dan kalau forex saya lebih ke swing, jadi waktunya itu bisa 3 hari, 1 minggu gitu ya, karena dia tidak berdasar waktu. Saya pribadi kalau ditanya, saya pisah-pisah, teman-teman. Kalau quotek itu saya untuk jangka pendek, yaitu harian, karena dia berdasarkan waktu. Nah, waktunya tuh bebas ya kan. Kalau style saya biasa 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 1 jam, ada yang 4 jam, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, begitu teman-teman ya. Lalu untuk benefit ya, untuk keuntungan, kalau di forex misalnya kita entry 1 gitu ya, misalnya harganya itu 1 nih, buat teman-teman yang belum paham ya. Kalau yang sudah paham ya di skip aja videonya, tapi saya akan jelaskan untuk yang belum paham. Saya jelaskan dulu yang di forex ya. Kalau kita entry misalnya di harga 1 gitu ya, contoh nih ya, harga 1 misalnya, atau ini aja ya, saya kasih contoh ya. Ini dia, ini saya buka. Misalnya apa nih, Euro USD gitu contoh ya. Nah, ini kan kita pakai yang 1 jam lah ya, 1.04766. Kita entry di harga itu, jebret. Lalu dia naik nih jadi 1.04776 itu dapat. Misalnya kita entry-nya contoh 0,01 gitu ya, 0,01, dia berlaku kelipatannya. Dia naik berapa poin, dia berlaku kelipatannya. Dan sebaliknya, kalau dia turun kita entry naik gitu ya, entry buy gitu ya, ternyata dia turun, ya berlaku kelipatannya. Kelipatan ruginya berlaku. Misalnya kita entry di contoh misalnya 0,1 atau 0,01 gitu ya, 0,01 aja lah yang gampang ya. Contoh Rp1.000, kita entry Rp1.000, dia turun 10 poin ya, harga itu turun 10 poin, ya berarti 1000 dikali 10, jadi minusnya 10.000. Atau pas kita buy dia naik 10 poin, ya 1000 dikali 10, jadi 10.000. Begitu teman-teman. Ini kalau yang di forex ya. Lalu nah di forex ini dia pakai margin ya, jadi dipinjemin nih marginnya itu tergantung, ada yang 1:30, 1:100, 1:1000, 1:500, ada yang unlimited begitu ya, tergantung dari brokernya.
Kalau yang lokal, yang regulasi Bapeti yang di Indonesia seperti Monex, MIFX gitu ya, dia 1:100. Dipinjemin lah modal dari broker 1:100 gitu teman-teman ya, pakai margin. Apakah di forex lebih menguntungkan dengan yang lain? Ya fleksibel teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu cara tradingnya ya menguntungkan. Tapi kalau nggak tahu cara tradingnya ya tidak menguntungkan. Kalau tinggal buy dan sell aja, ya anak kecil juga tahu, anak saya yang masih TK juga bisa begitu teman-teman. Memang semuanya harus dipelajari teman-teman ya. Lebih susah mana forex dengan quotek dengan kripto ya? Yang paling gampang menurut saya adalah teman-teman tinggal beli yang kripto, nggak pakai margin. Jadi beli, misalnya teman-teman mau beli Bitcoin gitu ya, di spot gitu ya, beli jebret udah. Atau seperti teman-teman beli emas aja lah. Ya, beli emas udah diemin aja. Itu nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai analisa, beli nanti bulan depan beli lagi, bulan depan beli lagi. Kalau dia udah naik nanti tinggal diakumulasi untungnya berapa begitu. Ya seperti kita nabung aja gitu ya, beli itu nggak pakai mikir. Ya, tentunya teman-teman beli apa nih? Misalnya beli emas, teman-teman beli Bitcoin atau teman-teman beli Ethereum, itu nggak pakai mikir ya. Terus kalau yang nggak pakai mikir tadi tuh sistemnya DCA ya kan. Jadi pokoknya beli di tanggal sekian, beli bisa tanggal 1, bulan depan tanggal 1 beli nggak, dia nggak peduli mau naik mau turun, pokok beli, nanti total udah berapa yang kita beli, dia ada kenaikan ya untung. Tapi kalau dia turun ya rugi, ya tetap ada ruginya teman-teman. Ini ya tuh teman-teman yang baru tahu. Kalau di forex karena kita dipinjemin modal ya sama broker misalnya gitu ya. Jadi misalnya kita punya modal $1.000 gitu ya, karena kita dipinjemin bisa berapa kali marginnya begitu teman-teman. Ya untungnya bisa berlipat-lipat dan sebaliknya ruginya juga bisa berlipat-lipat. Ya bebas sih teman-teman ya. Kalau di Quotek dia nggak pakai margin. Misalnya kita modal kita ada $1.000 ya, kita entry $10 misalnya gitu. Kita pakai set waktu, kita mau 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, ternyata batas waktu yang kita tentukan, kita entry-nya naik, ternyata batas waktu itu selesai, dan ternyata dia turun, ya kita rugi. Total yang kita entry itu, begitu teman-teman. Nah, kalau dia naik, ya profit, begitu. Kekurangannya, kalau di forex itu, kalau buat saya pribadi ya, dikit-dikit lihat HP atau lihat layar gitu teman-teman. Apalagi kalau lagi floating minus ya kan, floating plus aja kita ngelihat layar gitu teman-teman ya. Yang paling enak ya pasang SL dan TP. Tapi kadang-kadang teman-teman kita masang TP misalnya 100 poin atau 10 poin lah, dia baru 9 poin, ternyata dia drop. Ya paling kurang 1 poin lagi dia drop, karena kita juga nggak bisa kan memastikan bahwa dia akan menyentuh di harga itu gitu. Misalnya kita entry di harga 1, kita pasang TP di harga 10, tapi market maunya dia cuma di harga 9. Kita nggak bisa, karena kita bukan dewa, kita juga bukan Tuhan gitu ya. Market maunya cuma di harga 8, ternyata dia drop. Kita pasang SL, ternyata terkena SL. Ya itu yang paling enak adalah menurut saya nggak ada sih, nggak ada yang paling enak, nggak ada juga yang paling tidak enak. Ya semuanya punya kesulitannya masing-masing begitu ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di Quotek sendiri kita entry nih harga 1 contoh ya. Di harga 1, ternyata dalam waktu 5 menit atau dalam waktu 1 menit dia naik 0,01 dari harga misalnya jadi 1.01, kita sudah profit.
gitu teman-teman. Nah, eh, di Quotek ada komisi, ya kan kita dapatnya tidak 100%, ya kan dapatnya cuma 93%, komisinya 7%. Kalau di Forex ada komisi juga, bisa dari spread, sudah dari spread, udah gitu dapat potongan komisi juga dari broker. Karena memang broker juga butuh makan, ya kan, dia mesti maintain server, dia mesti bayar karyawan, ya sama-sama lah begitu. Eh, Maksud saya gini, jangan terlalu mendewa-dewakan lah ya. Wah, saya forex only, ya silakan. Wow, saya quotek only, ya silakan. Oh, saya crypto only, ya silakan gitu ya. Tinggal kenyamanan dari teman-teman sendiri gitu. Teman-teman nyamannya di mana? Eh, kalau saya quotek ini buat jangka pendek gitu teman-teman. Forex buat menengah gitu ya. Menengah itu dalam arti kata bisa swing, bisa mingguan, bisa 3 hari, bisa 4 hari. Lalu kalau saya beli kripto misalnya Bitcoin gitu ya teman-teman, itu buat jangka panjang gitu teman-teman. Tapi dari ketiganya itu bisa rugi nggak? Bisa. Sama-sama bisa rugi dan sama-sama bisa untung. Tinggal kita caranya kita untuk memanage atau menjalankan trading itu uh, secara baik ya. Lalu kita menganalisis juga secara objektif, bukan subjektif. Kalau dibilang manusia itu punya trading jangan pakai emosi, nggak bisa teman-teman. Namanya manusia sudah diciptakan sama Tuhan tuh ada namanya emosi, ada sifat serakah, ada sifat takut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan itu, ya. Jadi di saat profit ya biasa aja, di saat rugi ya biasa aja. Yang paling penting dari itu semua adalah teman-teman sudah siap belum? Kalau siap untung, saya rasa semua orang siap untung, tapi tidak semua orang siap rugi, ya. Jadi teman-teman siap rugi dulu nih. Kalau untung, alhamdulillah, karena segala sesuatu di dunia ini, bahkan satu daun pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izinnya. Jadi tugas kita yaitu berikhtiar aja, menjalankan aja, lakukan yang terbaik, analisa sesuai dengan yang teman-teman pahami, ya, mau usaha apapun ya, kalau di dunia online ya, di trading ya, analisa sesuai yang teman-teman pahami, hasil akhir itu Tuhan yang nentuin. Analisa sudah bagus, tapi marketnya maunya turun. Misalnya kita entry naik, tapi market maunya turun, mau apa? Rugi. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman ya, di trading sebelumnya, kita entry di saat untung, itu berarti Tuhan izinkan kita untung. Di saat rugi, berarti Tuhan izinkan kita rugi. Nah, di saat itulah, jadi teman-teman lebih damai, lebih ikhlas, lebih tenang. Teman-teman bisa menggaransi nggak teman-teman masih bisa hidup sampai besok? Tidak ada yang garansi. Ya. Jadi teman-teman di saat teman-teman profit ya berarti memang Tuhan ingin teman-teman profit, lalu bersyukurlah itu. Di saat rugi berarti teman-teman bersyukur juga. Berarti Tuhan pengennya teman-teman rugi gitu loh. Ya sudah, karena gini loh, kita lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, telanjang. Mati pun kita juga akan telanjang. Memang makanya ya sifat susah sih memang untuk bisa menyelami spiritual ya, itu tidak semua orang paham ya teman-teman ya. Awal-awalnya juga sama gitu loh, masih ada sifat keduniawian ya, sampai sekarang pun masih teman-teman. Makanya saya juga belajar untuk lebih ikhlas kalau saya mengalami kerugian.
saya entry nggak sesuai dengan harapan, ya sudahlah, karena saya juga bukan Tuhan, saya bukan dewa. Tuhan yang menentukan. Dan di saat sesuai dengan harapan saya, ya berarti Tuhan izinkan itu terjadi, gitu teman-teman. Ya saya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui ya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan ustadz, saya juga bukan kiai, saya juga bukan orang yang lebih paham tentang agama gitu ya. Cuman satu yang saya pahami, yang membuat saya lebih damai, lebih tenang, ikhtiar aja, jalankan aja yang teman-teman pahami. Lalu teman-teman lakukan yang terbaik. Hasil akhir itu Tuhan yang nentuin. Gitu teman-teman. Ya. Apalagi teman-teman ya. Oke. Kita akan analisa di forex dulu deh ya, karena ada yang komentar ya, bagaimana sih cara trading saya di forex. Kalau di Kotek pasti teman-teman sudah tahu ya, teman-teman sudah paham, sudah tahu. Nanti saya akan trading di forex, saya juga akan trading di Kotek ya. Kalau di kripto ya teman-teman tinggal beli aja ya, Bitcoin atau Ethereum atau Solana gitu ya. Ya teman-teman juga trading di perpetual atau di future ya silakan begitu, tapi pada prinsipnya kalau yang di future atau perpetual itu sama, di forex sama begitu teman-teman, dia pakai margin begitu ya. Oke, saya akan analisa aset apa dulu ya. Saya biasa trading itu, saya kalau biasa trading itu di kripto nih teman-teman. Kripto, XAUUSD, Solana, Ethereum gitu teman-teman. Ya hari ini saya trading di Solana. Solana ini yang saya cut loss nih teman-teman. Solana saya minus-minus, saya cut loss. Lalu saya entry di LTC nih teman-teman. Hari ini saya sudah profit 1063 US dollar. Kita akan analisa ya teman-teman ya. Kita akan analisa yang mana nih yang bagus ya. Coba kita lihat gold ya. Oh ya, kalau untuk di forex ya, untuk broker ada yang juga tanya pakai broker apa, bebas teman-teman ya. Kalau yang lokal ya pakai Monex gitu teman-teman ya. Cuman memang komisinya lebih besar, lalu spreadnya ya tipis juga ya, tapi lumayan. Kalau broker luar ya teman-teman tahu yang broker gambar kuning atau logo kuning ya, logo hijau gitu teman-teman ya. Dia kalau yang logo kuning itu bisa marginnya tuh bisa sampai unlimited gitu teman-teman. Tapi ingat ya, semakin besar margin yaitu seperti pedang bermata dua gitu ya. Jadi kalau sekali salah, semakin banyak entry-nya ya teman-teman lebih cepat habisnya gitu ya. Jadi kan pengennya entry terus, tapi ya itu disesuaikan dengan resiko gitu ya. Ya bebas lah teman-teman pakai apa gitu ya. Kalau saya banyak teman-teman ya, saya ada broker luar juga, saya ada broker lokal juga, saya pakai MIFX juga, dan saya pernah pakai MRG juga. Ya udahlah teman-teman, kalau broker teman-teman cari sendiri ya, kita analisa aja. Ini XAUUSD ya, kalau kita lihat analisanya di H4 ya, saya pakai indikator yang saya gunakan pada prinsipnya sama ya, yang saya trading di Kotek ya. Saya pakai Bollinger Band. Pakai Bollinger Band itu settingan standar, lalu saya pakai CCI 15. Cuma di sini saya tambahin garis merah ini, saya tambahin moving average 100 teman-teman. Ya. Di sini saya juga alhamdulillah profit cukup banyak di gold pada saat dia turun ini teman-teman. Nah, saya pakai H4 untuk menganalisa tren
ya. Kalau dilihat ya, kalau dilihat ini gold ini di daily dulu kita lihat ya. Nah, di daily dia sudah menyentuh di BB tengah, teman-teman. Sudah menyentuh di BB tengah ya. Dan ada kemungkinan dia akan turun, teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat di weekly ini, teman-teman lihat ya. XAUUSD weekly udah berapa candle hijaunya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Memang harus turun, teman-teman, karena kalau nggak turun nggak sehat ya. Masa mau naik terus gitu ya, pasti harus ada turunnya ya, ibarat kata kalau di forex ini harus ada yang ngambil untung lah gitu, teman-teman ya. Maksud mau beli harus ada untung, nanti naik lagi atau jual lagi begitu, teman-teman ya. Ada kemungkinan ya, karena saya juga bukan dewa ya, dia akan melanjutkan penurunannya sampai di harga 2818 yang saya sudah kasih garis merah ini, 2818 ya. Itu cuma saya memang belum entry, teman-teman ya, karena saya sudah entry sebelumnya. Lalu kita akan analisa lagi LTC coba ya. Kalau LTC saya memang entry di LTC, lebih banyak di LTC. Untuk LTC sendiri ya, kita pakai H4. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini LTC ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan yang di bawah ini sebagai kepala, ini pundak, ini pundak. Nah, H4 ini tunggu dia menyentuh BB nih, menyentuh di BB atas. Kalau dia menyentuh berarti dia sudah penutupannya H4 ya. Menyentuh, kan tahu teman ini kepala, pundak, lalu dia kalau di atas kepala, pundak, turun ke bawah. Kalau di bawah kepala, pundak, naik ke atas. Begitu, teman-teman ya. Head and shoulder kalau nggak salah ya, saya nggak paham itu pakai bahasa Inggris. Orang desa, teman-teman ya. Ya, di sini saya akan entry dulu 0,041 aja. Nah di sini saya entry 1 ya. Ini saya entry 1. Kita tunggu sampai closing H4 ya. Kalau dia nanti turun lagi, saya akan entry lagi ke atas. Biasanya saya nunggu 1 sampai 2 hari, 3 hari begitu, teman-teman ya. Untuk lotnya itu disesuaikan, sedangkan balance saya sendiri ini ada 83.000, teman-teman ya. Modal saya itu 30.000, teman-teman. Udah untung 83.000. Yang saya tarik itu 15.000 gitu ya. Berarti masih ada modal saya 15.000 gitu, teman-teman ya. Dan hari ini saya sudah profit 1.000. Kalau 3 minggu lalu saya profit 26.000 ya. Penarikan baru 15.000 gitu, teman-teman. Oke, itu sih analisa saya. Gold ada penurunan, Litecoin kenaikan. Kita akan analisa di Bitcoin nih. Kita lihat Bitcoin ya. Bitcoin ini analisa versi saya, versi orang desa ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman cari analisa yang expert, silahkan cari yang lain. Kalau saya yang orang desa. Kita lihat di weekly-nya. Oke. Kalau di weekly, kalau dilihat apakah ini double top? Tidak. Kalau saya melihatnya tidak double top. Karena double top harus sejajar di sini dan di sini dan di sini ya. Susah, saya nggak ada untuk tulisannya. Di sini dan di sini. Ada kemungkinan Bitcoin akan naik, teman-teman. Batas supportnya tadi di sini ya. 8233. Dia akan naik ke 88 dulu nih, teman-teman. 88. Nah, 88. Nah, kita lihat, kita akan entry di 15. Nah, mumpung turun begini, saya akan entry 1 lagi ke atas. Langsung aja saya entry ke atas
ya, hanya 0,04 gitu teman-teman. Saya ada 2 entry di sini ya, posisi lagi floating minus ya. Itu sih analisa saya. Bitcoin akan ke 88, Litecoin akan ke 140 sampai 150, mungkin 1 atau 2 minggu, atau bahkan bisa hari ini atau sampai hari Minggu. Untuk gold dia akan koreksi menurut saya ya, kalau salah ya mohon maaf karena saya bukan dewa. Untuk gold sendiri dia akan ke yang tadi saya bilang di garis merah ini, mana tadi ya, nah ini dia 2818, itu dia teman-teman ya. Ini yang di forex teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan trading kotek nih. Trading kotek ya. Kita akan login dulu. https://kx broker Asia, enter. Nah teman-teman, biasakan menggunakan link yang resmi ya. Ini saran dari saya. Kenapa? Karena banyak di luar sana link scam, link phishing. Teman-teman tahu kadang-kadang suka dapat dari email. Apalagi sekarang banyak banget ya kecanggihan teknologi gitu teman-teman. Jadi kalau kita pakai link sembarangan link, ini saran dari saya. Kita untuk profit aja butuh perjuangan. Nah sudah profit nggak bisa ditarik, yang susah siapa? Ya kita juga gitu ya. Jadi pakailah link yang resmi, yang benar-benar yang sudah dipercaya dan kredibel ya. Tidak teman-teman tidak harus percaya sama saya, tidak harus, tapi teman-teman riset aja sendiri ya, mana yang benar mana yang bukan, lalu teman-teman bandingkan gitu teman-teman ya. Oke, kita klik deposit di sini. Nah untuk teman-teman yang belum punya akun ya tinggal daftar aja ya. Kalau di Kotek ya pakai negara mana gitu ya, Afghanistan. Currency bisa USD atau IDR, lalu email, password. Saya senang di Kotek ini karena kalau buat saya pribadi teman-teman, entry nggak nunggu floating ya. Tapi yang seperti tadi saya bilang, saya mau masang TP di harga 10 gitu ya, tapi market maunya di harga 9, akhirnya turun lagi. Nah kalau di Kotek kalau kita entry dia naik 0,01 yang kita entry ya kita sudah profit berdasarkan waktu. Nah tinggal kita atur nominal entry-nya. Jadi kesan yang di Kotek itu ya karena simpel gitu loh. Nah ya tapi semua itu kenyaman dari teman-teman ya, kenyamanan gimana teman-teman enaknya. Mau di Kotek silakan, mau di forex silakan. Kalau nggak mau pusing ya teman-teman cicil aja Bitcoin gitu, atau cicil saham gitu ya, atau nabung gitu, atau beli emas gitu ya. Ya, gitu sih ya. Kalian sudah punya akun ya tinggal bikin email, password, confirm. Nah, email link resminya juga sudah saya sertakan di deskripsi YouTube saya. Ya, itu link resmi ya. Kalau yang sudah ya tinggal sync in aja di sini, masukkan email, masukkan password ya, teman-teman ya. Oh, di sini saya belum apa namanya, belum pakai ini nih. Sebentar. Ini masukkan berangkas kata sandi. Ini sebentar saya ketik dulu. Buka kunci. Oke, saya mau login dulu ya teman-teman ya. Nah ini saya pakai akun utama. Kemarin itu saya pakai akun tutorial. Teman-teman yang mau lihat trading saya yang kemarin silahkan dilihat teman-teman ya. Itu saya lupa kalau saya punya akun tutorial teman-teman. Hampir 1 bulan saya nggak trade. Ya. Oke. Sekarang saya trading di akun utama. Nah untuk kodenya ini bisa dari email atau pakai notifikator ya. Jadi lebih aman gitu ya. Oke, sync in.
Nah, teman-teman, di sini saldonya mau saya tutupin aja ya, teman-teman. Karena nggak penting juga teman-teman lihat saldo saya ya. Yang penting adalah bagaimana cara saya entry sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Di saat saya profit, teman-teman tahu caranya profit. Di saat saya loss, teman-teman ambil manfaatnya sehingga teman-teman tidak jatuh ke jurang yang sama. Oh, ini salah nih, oh ini nggak benar nih, jangan seperti ini. Jadi teman-teman belajar di situ ya. Oke, kalau kalau kotek ini kan bersih waktu ya. Saya 1 menit gitu ya. Karena saya itu langsung berpraktek gitu ya. Kalau di forex ini kan udah entry jebret, tungguin gitu kan. Tungguin gitu ya. Bisa bisa lama banget. Masa bisa berjam-jam. Ya, karena pas kita entry kita terkena spread kalau di forex itu. Jadi bisa spread 1, bisa spread 2 ya, tergantung broker. Jadi kalau kita entry 1, dia langsung loncat ke harga 3 gitu, teman-teman. Kita bisa untung kalau dia di harga 4, kita baru untung 1. Kalau spreadnya 2, kita entry 1, dia loncat di harga, kalau spreadnya 2 ya, 1 dia loncat di harga 3. Paling kita maunya di harga 1, tapi dia loncat di harga 3. Kita baru bisa untung kalau di harga 4. Itu pun baru untung 1. Gitu, teman-teman. Karena sudah dipotong spread 2 gitu, teman-teman. Ya. Nah, kalau di kotek ini kita entry di harga 1 ya 1 gitu loh. Ya memang eh, ada kelebihan dan kekurangannya kalau di forex tidak pakai waktu begitu, teman-teman. Ya. Cuman kalau di kotek ini kan tidak berlipat-lipat dia. Kita siap resikokan $100. Ya $100 itu ruginya. Makanya untuk entry itu kita tetap pakai money management ya. Money management tergantung dari teman-teman. Manajemennya seperti apa gitu ya. Saran saya kalau yang modalnya under di bawah $1.000 atau $1.000 gitu ya, pakai di saat profit baru teman-teman double. Kalau rugi jangan di double. Nah, kecuali teman-teman mau double sudah rugi 2 kali nih, baru double nggak apa-apa gitu di nominal yang sama gitu ya. Tergantung. Nah, teman-teman kan bisa lihat style saya, trading saya. Coba cek video-video saya sebelum-sebelumnya sehingga teman-teman tahu nih stylenya saya seperti apa, lalu teman-teman lihat ke diri teman-teman. Oh, style saya oh gini, tinggal teman-teman modifikasi aja. Amati, tiru, dan modifikasi. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, hari ini saya belum trade. Kita lihat tidak ada orang Indonesia hari ini. Ya, kita akan buka-buka dulu aset. Indikator sama yang tadi ya. Seperti yang di forex itu. Pakai Bollinger Band 20 deviasi 2, lalu untuk CCL 15 tidak ada perubahan, atau teman-teman bisa cek di deskripsi YouTube saya. Karena saya sudah jelaskan secara detail dan lengkap ya, tinggal diklik aja dari indikatornya, cara entry-nya, berapa resikonya, cara depositnya ya, menggunakan bank saya nggak pernah pakai bank lokal, teman-teman ya. Mulai saat ini saya nggak pakai bank lokal, saya pakai kripto teman USDT. Kenapa? Karena bank lokal pakai pihak ketiga nih. Karena Kotek kan tidak punya kantor di Indonesia. Mau nggak mau dia pakai pihak ketiga. Ya, kadang cepat, kadang lama begitu ya. Ya, tapi batasannya kan maksimal 48 hour ya, 48 jam gitu ya. Saya lebih nyaman pakai USDT itu, teman-teman ya. Nah, untuk bisa deposit pakai USDT, teman-teman harus daftar dulu nih di Indodax, di Pintu, di toko kripto. Nanti tinggal transfer ke Koteknya gitu. Dan sebaliknya, nanti dari Kotek teman-teman mau melakukan penarikan, ya ditarik masukin ke pintu teman-teman, lalu teman-teman tinggal konversi ke rupiah, lalu teman-teman dari rupiah itu masukin ke bank. Memang agak sedikit ribet, ada 2 langkah, 3 langkah gitu, tapi saya nyaman seperti itu ya. Karena untuk menggunakan bank lokal, Kotek juga menyediakan bank lokal di sini, teman-teman lihat ya, menyediakan bank lokal ya. Nah, ini ada BCAVA, BNI. Nah, saya pakai USDT nih, Tether BIP 20 atau pakai TRC 20 gitu, teman-teman ya. Silakan aja teman-teman pakai e-payment, pakai Dana, Shopee, Kiris atau OVO gitu. Itulah ya.
Jadi banyak bacotnya nih kita nih. Oke. Kita buka-buka dulu aset. Nah, ini bisa nih teman-teman. Oke. Saya entry 2 USD ARS ke bawah. Dasarnya apa? Pasti teman-teman tahu ya yang sering mengikuti saya. Ini candle merah ya. Dia sudah menyentuh BB bawah. Lalu CCI-nya ini sudah keluar dari negatif 100. Atas dasar itulah saya entry ke bawah dengan durasi waktu 1 menit. Kalau di forex ya, kita mau entry di harga ini, dia akan loncat dulu di harga bawahnya di sini jadinya dapatnya. Terus gini nih. Saya mau entry di harga ini. Karena di forex itu ada spread, dia otomatis entry-nya nggak di sini, tapi entry-nya akan di sini, tergantung spread-nya. Spread-nya 1, spread-nya 2, ya tergantung broker. Begitu teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi di saat saya entry, saya mau di harga 1 saya entry, karena misalnya spreadnya 2 atau spreadnya 3 lebih parah lagi, tapi sekarang broker spreadnya pada kecil-kecil sih ya. Spreadnya 1 gitu ya, atau 2 gitu ya, 1 lah, dia entry di harga 2. Jadi untuk bisa profit itu dia harus harga itu di harga 3. Ya kalau pas langsung di harga 3, kalau langsung terjun. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada plus dan minusnya gitu ya teman-teman ya, tergantung dari kenyamanan teman-teman. Dan di Kotek sendiri segala sesuatunya buat saya ya, yang saya sudah jalankan, pembayaran lancar-lancar aja, nggak ada masalah teman-teman. Kita bisa lihat dari, ini siapa nih, juara 1 orang Indonesia nih, trading guru. Ya, ini yang trading di Kotek dari India, lalu di sini ada Turki, di sini ada Argentina, ada Bangladesh, di sini ada mana? Ini dari negara-negara besar bos, ada Uni Emirat Arab, apalagi India itu negara besar, pastinya mereka juga udah riset kan, mereka udah paham nih gitu loh teman-teman ya. Kalau ini Kotek bermasalah, dia nggak akan trading lagi di Kotek teman-teman ya, karena kan broker banyak, otomatis dia pasti menjaga nama baik. Sekali nama baiknya jelek, ya akan susah dia. Kita sebagai customer pasti akan mencari yang lebih baik dong gitu ya. Dari segi persentase, Kotek berani memberikan persentase sampai 93%. Broker lain belum tentu bisa memberikan sampai 93%. 80, 85, mentok-mentok 90. Nah, itu kan kadang-kadang cuma asetnya sedikit teman-teman. Kenapa saya mau di Kotek? Karena nih, saya tidak membela ya. Saya kan tergantung kenyamanan saya. Asetnya banyak, kita bisa pilih sesuai dengan metode kita. Kedua, dia juga ada kripto, ada komoditi, ada stok ya. Ah, memang untuk asetnya banyaknya ada OTC ya. Tapi juga ada apa? Yang global nih kayak euro. Cuman euro ini lagi 69%. Pada prinsipnya sama aja sih kalau saya pribadi. Mau OTC mau global. Ya. Kalau dibilang dimainkan nggak sih harganya sama broker gitu? Menurut saya nggak tahu ya dapurnya mereka ya. Dimainkan atau tidak saya tidak tahu teman-teman. Kalau saya bilang tidak, takut saya juga salah. Kalau saya bilang dimainkan, takut juga salah. Tapi saya berpikir begini. Broker pasti kita bermain, dia misalnya ngasih apa adanya lah gitu loh ya. Yang trading, yang pemikiran kita kan tidak semua orang akan berpikir dia akan turun, tidak semua orang akan berpikir dia akan naik. Saya bilang turun, teman-teman belum tentu bilang turun, bilangnya naik. Saya bilang naik, teman-teman
belum tentu sepakat dengan saya. Teman-teman, analisa teman-teman turun. Nah, disitulah. Di saat teman-teman open turun, broker dapat komisi. Di saat saya open naik, broker juga dapat komisi. Ya kan? Jadi, dua arah nih. Nanti tinggal mana nih yang benar analisanya. Begitu, teman-teman. Ya. Menurut saya, kenapa sih banyak trading banyak yang rugi? Ya, menurut saya memang harus banyak latihan, banyak belajar, teman-teman. Karena untuk bisa survive, untuk bisa sukses, ya nggak instan. Ya, harus benar-benar berjuang kalau teman-teman ingin berhasil gitu, teman-teman. Ya. Oke, saya profit 172. Tekan cari lagi yang lain. Ini teman-teman lihat ya, NJD CHF. Posisi CCI ini turun, tapi ini harga naik terus. Ini saya akan entry ke atas. Saya tambahin, saya kompor. Tahu nggak teman-teman? Kalau saya ya, dari pengalaman saya, dia naik nih, set naik, ini naik benar, dia turun di sini CCI-nya. Tapi di sininya naik. Kalau saya biasa saya akan entry naik terus lagi gitu teman-teman. Kalau saya nih, harusnya di sini nih tadi saya entry-nya di sini. Nah, di sini tidak pas. Ini saya kompon nih. Tadi saya entry $200, saya kompon jadi 400. Ya kita lihat aja. Sambil ngopi teman-teman ya. Suara saya lagi bindang. Bismillah. Ternyata dia turun nih. Kompon saya nggak berhasil teman-teman nih. Kompon saya nggak berhasil. Saya nggak akan entry lagi nih. Oke, berarti ini 400 ya jatuhnya ya di sini. Saya minus 228. Saya akan entry 400 di sini. Saya akan cari lagi nih. Kalau ini kenapa saya nggak mau entry ke bawah? Ini sempit range-nya nih antara sisi BB atas dengan BB bawah nih, meskipun sisi saya sudah ke bawah ya. Saya cari yang melebar teman-teman, yang trennya cukup kuat. Di sini udah nyentuh rugi, baru profit di sini. Satu aset saya maksimal 2 kali entry teman-teman. Satu aset ya. Satu aset tuh 2 kali entry. 3 aset loss berturut-turut, terus stop terus batas dan resiko. Jadi memang kita harus punya batasan resiko juga nih. Coba kita lihat Bitcoin 93%. Udah nyentuh di sini, udah profit ya. Loki nih. Coba kita lihat di sini masih layak nih. Oke, saya entry bawah, mumpung dapat harga cantik. Mumpung dia terkoreksi dulu naik, dia sudah menyentuh, ini juga sudah menyentuh nih. Kita lihat saya entry 3. Bismillah, terjun ya. Pas mumpung ada koreksi ke atas ya. Vlog 93% kita lihat. Waktu tinggal 15 detik. Itu saya senengnya di Kotek itu harganya pas gitu loh, sesuai yang kita entry gitu teman-teman. Kalau di forex kita entry, dia akan kita entry turun akan ini apa namanya, loncat dulu berdasarkan spread masuk. Nah, teman-teman melihat kasusnya ini. Ini kan tipis banget coy. Profit segitu tipisnya sudah profit. Itulah membuat saya senang trading di Kotek gitu lah. Ya terserah teman-teman. Pada prinsipnya saya dengan Anda ya, tujuannya sama. Bagaimana bisa menghasilkan cuan atau bagaimana bisa menghasilkan profit ya. Ya ini sebagai jurnal saya share ke teman-teman gitu teman-teman. Nanti teman-teman silakan apa namanya, menganalisa sendiri. Silakan teman-teman berpikir sendiri, mana sih nyaman saya, apakah saya harus ikutin ataukah sebagai tontonan saja. Oh saya nggak bisa analisa, saya nggak bisa trading, ya udah teman-teman tinggal nabung aja emas
gitu ya, tinggal beli emas ya, bisa beli emas tuh di Pegadaian atau nabung Bitcoin atau beli saham gitu ya. Atau saya mau trade di forex ya silakan, atau saya mau trade di Quotex ya silakan gitu loh. Oke, akhirnya saya sudah profit 888 nih. Tadi kan kompon saya nggak berhasil nih. Oke, tadi saya minus 400 ya. Saya udah 1:2 nih hitungannya. Minusnya tadi 200 malah. Kan 200 profit nih. Lalu saya entry kompon nggak berhasil jadi minus 200, berarti 1:4 malah saya profitnya. 1:4. 888 di kurs rupiah ya udah bagus banget gitu tuh. Ya. Oke, oh boleh nih. Ini bisa nih. Oke, saya entry 402. Kenapa? Saya entry naik teman-teman ya, saya entry naik. Dia sudah menyentuh nih BB atas, si saya juga sudah keluar dari positif 100 dan di sini ada koreksi satu. Tapi kalau di sini saya rugi, saya tidak akan entry lagi karena maksimal satu aset 2 kali entry. Artinya kalau tadi di sini sudah menyentuh, saya entry kan saya rugi nih. Di sini saya entry lagi gitu loh. Nah, ini tadi saya kan tidak entry di sini, makanya di sini saya entry. Tapi kalau ini ternyata rugi, ya udah saya tidak entry. Berarti saya masuk di aset pertama, saya rugi. Nanti masuk aset kedua. Nah, biasanya saya menggunakan metode saya ini, metode breakout ya, kalau saya atau tank shot ya bahasa kerennya. Itu rata-rata di aset kedua, pernah sih sampai aset ketiga baru profit begitu teman-teman. Nah kalau kayak gini kan gansut nih. Oke, 3, 2, 1, boom, meledak. Udah. Hanya beberapa menit nih. Saya tradingnya mungkin cuma 5 menit, 10 menit, nggak nyampe ya. Yang lama itu bacotnya. Ya. Saya sudah profit 1576. Ini saya bilang trading jangka pendek. Ya kalau bahasa kerennya itu trading scalping katanya gitu ya. Kalau di forex itu scalping gitu ya. Di forex apakah bisa jangka pendek? Bisa, yaitu namanya scalping. Ya silakan aja gitu loh. Cuman saya nerapinnya scalping saya di Quotex itu ya bisa 1:2, 1:3, yaitu tadi saat profit saya kompon, di saat profit saya kompon. Kalau rugi tidak saya double-nya itu nanti setelah misalnya loss 2 kali atau 3 kali begitu teman-teman. Ya. Terakhir saya melakukan penarikan itu di tanggal 21 bulan 2, sekarang 27 1.500, tanggal 10 bulan 2, tanggal 5 bulan 2, nanti aja lagi. Saya biasa kalau narik itu sebulan 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Ya, nanti aja lah tariknya. Oke, segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Bukan maksud saya menggurui, tapi ya sama-sama kita sharing ya. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. I love you. I love you. JD Trade Channel New YouTube Trader Pimula.